Siapa yang tidak menyukai tanaman satu ini? Ini adalah tanaman hias Platycerium Madagaskar yang berasal dari Madagaskar, Afrika. Tampilan dan bentuk sangat eksotis, indah dipandang. Tetapi sayangnya tanaman ini tergolong langka, mahal, dan susah untuk dipelihara. Halo sahabat pecinta tanaman hias, kembali lagi bersama saya Gede. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, bisa klik dulu tombol lonceng di bawah agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, di video hari ini kita akan membahas tentang penyakit dari Platycerium, teman-teman. Nah, di sini ada satu tanaman yaitu Platycerium Madagaskar. Nah, ini adalah tanaman milik teman saya ya. Jadi tanamannya ini mengalami serangan jamur dan bakteri, teman-teman. Dan sekarang dia defect seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini lonyot dan mengalami stres layu ya. Ini sebelumnya karena sering disiram dan mendapatkan pencahayaan yang kurang, teman-teman, sehingga tanaman ini gampang terserang bakteri karena dalam kondisi keadaan yang sangat lembab. Dan setelah itu teman saya menjemurnya sampai benar-benar kering, dan sekarang dia layu seperti ini. Nah, untuk teman-teman ketahui, untuk merawat tanaman Platycerium jenis apapun itu, meskipun tidak sama seperti Madagaskar ini, teman-teman cukup menaruhnya di tempat yang ternaungi, cukup terkena sinar matahari tetapi tidak terlalu terik, dan lakukan penyiraman jika medianya sudah mulai akan kering. Jadi jika kita selalu menyiramnya setiap hari, itu bisa menyebabkan tanaman kita terserang jamur atau bakteri. Nah, ini adalah daun steril, teman-teman. Ini yang pertama, kemudian ini daun steril kedua. Nah, ini dia sudah menumbuhkan daun steril yang baru. Tetapi daun steril yang kedua yang seharusnya tidak busuk, dia sudah mengalami busuk atau lonyot. Jika teman-teman mengalami hal yang sama seperti kasus pada Platycerium teman saya ini yang mengalami serangan dari bakteri yang menandakan daun sterilnya lonyot, teman-teman. Nah, lonyot itu dia basah ya. Kalau kita lihat dia seperti terbakar, tapi jika kita pegang dia basah. Itu menandakan dia lonyot, teman-teman. Jika teman-teman mengalami hal yang sama, kita harus sesegera mungkin untuk menanganinya, dikarenakan serangan dari bakteri ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian pada tanaman Platycerium itu sendiri. Berbeda dengan ini, teman-teman. Nah, ini adalah Platycerium coronarium. Nah, ini dia, mungkin teman-teman mengira sama bagian daun sterilnya seperti ini. Nah, ini dia memang sudah waktunya untuk berganti, teman-teman. Jadi nanti dia akan menumbuhkan daun steril yang baru. Dan ini tidak mengalami serangan dari bakteri, dia tidak mengalami lonyot ya. Jadi ini dia seperti mengering, tetapi memang benar kering. Nah, jika dia mengalami lonyot atau serangan dari bakteri, dia terlihat kering, tetapi pada saat kita pegang dia basah, teman-teman. Nah, dan tanaman ini Madagaskar ini termasuk tanaman memang yang sangat sulit untuk dipelihara, dan harganya juga fantastis ya, masih mahal. Nah, nanti tanaman ini jika dia sudah tumbuh menjadi besar, dia akan mengeluarkan kelopak steril atau daun steril yang berurat, teman-teman. Jadi menyerupai labirin, sangat eksotis, sangat indah untuk dilihat. Dan dia juga akan mengeluarkan nanti daun fertil atau lidah seperti ini. Persis seperti ini, teman-teman. Nanti spora dari Madagaskar ini akan berada pada bagian bawah daun lidahnya tersebut. Nah, untuk mengobati serangan penyakit seperti ini, kita memerlukan beberapa bahan. Pertama, kita membutuhkan pisau, teman-teman. Tapi teman-teman harus menggunakan pisau yang steril dan tajam agar tidak ada bakteri lain di dalam pisau tersebut. Kemudian kita membutuhkan anti germen plus. Anti germen plus ini berfungsi untuk membunuh bakteri, jamur, dan virus, teman-teman. Dan bahan terakhir adalah air.
usahakan kita menggunakan air mineral, air sumur atau air tetesan AC, atau teman-teman juga bisa menggunakan air hujan. Jangan menggunakan air pump dikarenakan air pump itu memiliki banyak kandungan kapurit yang dapat menyebabkan tanaman kita mati. Setelah semua bahan kita siapkan, sekarang kita akan memotong dulu bagian daun steril yang mengalami lonyot atau busuk, teman-teman. Karena jika tidak kita potong, nanti dia akan menyebar ke daun yang lain dan dia juga bisa menyebar ke tanaman di sekitarnya. Nah, kita harus berhati-hati untuk memotong bagian daun sterilnya agar nanti kita tidak salah potong. Jangan sampai teman-teman memotong bagian pusar inti dari tanaman Platycerium itu. Nah, ini daun yang mengalami lonyot dan ini adalah pusarnya, teman-teman. Kelihatan warna hijau ya. Ini adalah titik tumbuh. Jadi jika ini lonyot, dipastikan tanaman Platycerium itu mengalami kematian. Pertama kita harus hati-hati memotong bagian daun sterilnya ini. Ini sudah kita potong ya bagian yang mengalami lonyot. Itu bertujuan agar nanti dia tidak menyebar ke tempat yang lain atau menyebar ke bagian-bagian daun yang lain, teman-teman. Nah, setelah kita memotong bersih di bagian-bagian daun yang mengalami kebusukan, sekarang kita akan melarutkan cairan dari Anti Germen Plus ini. Nah, caranya kita cukup melarutkan cairan Anti Germen Plus menggunakan air biasa. Jadi kita akan mencampur. Setelah kita tuangkan, kita akan mengaduk atau mengkocok agar larutannya tercampur rata dengan air. Setelah tercampur rata semua, kita akan menyemprotkan pada seluruh bagian dari tanaman Platycerium itu. Jadi kita harus menyemprot sampai benar-benar rata. Jadi semua dari bagian medianya yang mungkin sudah terkontaminasi dari bakteri, kita harus menyemprotnya sampai rata menggunakan cairan dari Anti Germen Plus. Setelah semua dari bagian tanaman ini kita semprot menggunakan cairan Anti Germen Plus, sekarang kita cukup menaruhnya di tempat yang teduh, cukup dengan sinar matahari tetapi tidak terlalu panas, agar tanaman ini bisa pulih kembali dari stresnya, karena ini sudah mengalami layu, teman-teman. Nah, ini dia layu, jadi kelopaknya tidak keras ya. Nah, untuk melakukan pengobatan bakteri ini, saya menyarankan teman-teman melakukannya pada sore hari. Kenapa pada sore hari? Karena setelah kita melakukan pengobatan ini, jadi dia tidak akan terkena sinar matahari sama sekali. Dikarenakan jika dia terkena sinar matahari setelah kita melakukan pengobatan, tanaman ini bisa terbakar dan mati, teman-teman. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman mencoba untuk melakukan pengobatan pada siang hari pada saat matahari masih terik. Jadi itu menyebabkan kegosongan. Itu adalah cara bagaimana kita mengatasi tanaman Platycerium yang mengalami serangan dari jamur dan bakteri. Dikarenakan obat dari Anti Germen Plus ini dia sudah bisa membunuh bakteri dan jamur sekaligus. Termasuk dia dapat membasmi virus. Cukup sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga video saya hari ini membantu teman-teman dan bermanfaat untuk teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman yang mengalami tanaman Platyceriumnya yang mengalami lonyot serangan dari bakteri. Jika teman-teman ada request video dari saya, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Terima kasih.